Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TWS yang memiliki harga sangat terjangkau 200 ribuan aja. Dan di akhir video bakalan ada giveaway untuk 5 orang. Jadi pastikan tonton sampai habis. Dan perkenalkan, ini adalah RealFit GoPods E5. RealFit kayaknya kita familiar banget ya dengan namanya. Kayak brand sebelah yang warnanya dominan kuning gitu. Dan kebetulan brand tersebut ada di sini. Jadi kita nggak usah gibahin ya. Yap, bener banget, Realme Buds Q. Nah, kenapa namanya bisa sama? Karena RealFit dan juga Realme ini satu perusahaan, tapi nggak satu perusahaan. Jadi si RealFit ini sudah berdiri sendiri. Jadi infonya seperti itu dari pihak yang ngirimi saya kedua TWS ini. Kalau untuk Realme Buds Q udah launching lumayan lama lah ya. Dan Realme Buds Q ini dibanderol dengan harga 399.000. Sementara RealFit ini baru dan dibanderol dengan harga 2 kali lipat lebih murah. Harganya itu 199.000. Lalu apa perbedaan keduanya antara Buds Q dan juga GoPods E5? Yang membedakan kenapa si Realme Buds Q ini harganya bisa 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan RealFit kalau di selling point boxnya ini benar-benar sama, karena Realme Buds Q ini didesain oleh Jose Mourinho, enggak ya, bercanda, oleh Jose Levy. Buat kalian yang mungkin belum tahu Jose Levy, dan sebenarnya saya pun juga tahu, saya juga baru research. Jadi Jose Levy ini adalah yang desain Hermes atau Herme ya bacanya ya, biasalah orang Jawa. Jadi kenapa dia bisa lebih mahal? Karena ada branding image dari Jose Levy. Dan desain dari Realme Buds Q ini menurut Jose Levy tercipta karena batu cobblestone. Jadi batu cobblestone itu adalah batu yang ada di pantai yang proses seleksi alamnya itu berjuta-juta tahun terkena hantam air secara terus-menerus sampai akhirnya menjadi halus. Dan desainnya itu terinspirasi dari cobblestone tadi. Nah, untuk si RealFit ini kalau secara look ya dia lebih besar, dan kalau RealFit ini menurut pihak RealFit desainnya itu terinspirasi dari cangkang kerang. Bahkan kalau kita lihat di boxnya RealFit GoPods E5 bener-bener terlihat banget kalau ini adalah desain yang terbuat dari cangkang kerang. Jadi kalau misalkan kalian dikasih pilihan antara desain cobblestone dari Jose Levy di Realme Buds Q atau desain cangkang kerang, yang saya nggak tahu siapa pendesainnya, cuman kata pihak RealFit ini memang terinspirasi dari cangkang kerang. Apapun pilihan kalian, menurut saya pribadi desain itu selera orang masing-masing. Tapi kalau desain itu sudah didesain by desainer yang benar-benar profesional seperti Jose Levy, atau gampangnya seperti ini deh. Kalau dulu itu kan pernah ada Oreo X Supreme yang harga Oreo Red Velvet itu paling 10.000, tapi ketika ada kata Supreme itu bisa sampai 500.000 harganya. Jadi wajar kalau perbedaan harga antara RealFit dan juga Realme Buds Q ini 2 kali lipat, karena ini ada Jose Levy-nya. Walaupun secara selling point di box dan bahkan secara karakter suara, kualitasnya pun yang saya rasakan menurut telinga saya itu sama. Bedanya kalau di boxnya ya, bedanya itu ada di berat. Jadi Realme Buds Q lebih ringan dengan 3,6 gram, sementara RealFit 4,1 gram. Cuman telinga saya jujur aja saya nggak bisa merasakan perbedaan yang signifikan ketika earbudnya saya pakai. Tapi daripada kita percaya dengan boxnya, langsung aja kita timbang. Jadi untuk RealFit kita coba timbang dulu. Di selling pointnya itu 4,1 gram dan dia ada di 3,7 gram. Nah tuh, ini timbangan saya ikut 3,6 gram sekarang turun ya. Terus kalau misalkan Realme Buds Q dia ada di berapa nih? Jadi timbangan saya aja bingung, apalagi telinga saya ya kan. Set, dia ada di 3,6 gram. Jadi kalau menurut timbangan saya ya, entah dia error atau enggak, beratnya sebenarnya sama. Karena jujur aja secara pribadi saya memang benar-benar tidak bisa merasakan perbedaan ketika saya pakai. Kalau untuk casingnya sih memang secara dimensi terlihat lebih besar RealFit GoPods E5. Dan sekarang coba kita timbang untuk RealFit GoPods E5 ini. Jadi untuk case-nya kalau misalkan di dalamnya ada earbudnya itu sekitar 40 gram. Dan kalau misalkan Realme Buds Q yang didesain oleh Jose Levy, kalau misalkan ada earbudnya di dalamnya itu 36,5 gram. Kalau ini memang kerasa lebih berat dan kerasa lebih enteng karena memang secara dimensi RealFit GoPods E5 case-nya lebih besar.
Dan untuk karakter suaranya menurut saya juga sama ya, karena sama-sama memiliki 10 mm bass boost driver. Bluetooth codecnya pun juga sama, AAC atau Audio Advanced Codec, dimana AAC ini biasanya digunakan sebagai Bluetooth codec default untuk di YouTube, untuk di PlayStation, dan juga di iPhone. Karakter drivernya itu sesuai di boxnya, jadi bass boosted banget. Buat kalian yang mungkin suka lagu TikTok remix, kemudian kalian suka lagu jungle dad, breakbeat, apalagi trap, pokoknya yang bassnya cedak jeduk, itu bakalan nyaman banget. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka karakter driver itu yang suaranya balance, jadi tidak ada suara yang over dominan. Tapi mengingat harganya cuma 200.000, menurut saya masih oke banget lah, karena suara bassnya ini halus, masih nyaman di telinga. Jadi kalau misalkan kita pakai volume yang paling kencang, suaranya itu nggak bikin sakit ke telinga. Dipakai pun dia juga nyaman. Jadi walaupun kalian lari-larian di treadmill, lari-larian di kompleks, dan kalian bergerak dengan banyak cakra atau banyak gerakan, atau mungkin kalian joget TikTok deh, itu nggak akan jatuh TWS-nya, karena dia memang fit banget di telinga. Dan dia juga sudah memiliki karena dia fit, jadi kalau misalkan saya pasang seperti ini, suara gibahan tetangga saya itu saya nggak kedenger gitu. Terus keduanya memiliki mode gaming yang sama-sama diklaim memiliki low latency 119 millisecond. Terus untuk masuk ke mode gaming pun keduanya juga sama. Jadi caranya tekan 2 touch area kiri dan kanan bersamaan sekitar 2 detik sampai ada bunyi engine, sama mode gaming seperti yang di smartphone. Jadi suaranya itu prem. Setelah ada notifikasi seperti itu, baru dia masuk ke mode gaming. Dan setelah saya gunakan untuk bermain game keduanya, dan keduanya juga saya coba di mode gaming, jujur aja saya tidak bisa merasakan perbedaan di antara keduanya. Dan keduanya pun ketika masuk ke mode gaming, selisih antara bukan mode gaming dan juga gaming mode-nya ini mungkin hanya seperkian millisecond aja. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk main game casual, bukan game kompetitif, mungkin contohnya seperti Mobile Legends, terus game-game casual yang lain, ya masih bisa ditolerir lah. Tapi kalau misalkan kalian main game yang kompetitif, game FPS, COD, PUBG seperti itu, menurut saya kurang nyaman. Dan sejauh pengalaman saya nge-review TWS Bluetooth ya, yang koneksinya pakai Bluetooth wireless, belum ada saya menemukan TWS yang benar-benar tidak delay, walaupun TWS itu adalah TWS gaming. Dan yang membuat saya lebih yakin kalau RealFit ini sebenarnya Realme Buds Q, cuman beda case dan desain aja, karena ketika saya masukkan si earbudnya RealFit GoPods E5 ini ke case-nya Realme Buds Q, itu fit dan juga pas banget ya. Jadi kalau misalkan saya taruh bolak-balik seperti ini, keduanya pas gitu, dan keduanya pun juga ngecas. Cuman sayangnya memang tidak ada indikator lampu penanda kalau misalkan TWS-nya ini lagi dicas di case-nya. Kalau case-nya dicas sih masih ada indikatornya. Cuman kan kita nggak tahu ya, ini kalau misalkan ditempel paling nggak flash 2 detik atau 3 detik lah untuk penanda aja. Dan untuk baterainya, untuk Realme Buds Q dan juga RealFit ini juga sama ya. Jadi memiliki kapasitas 400 mAh untuk case-nya, dan untuk TWS-nya 40 mAh masing-masing TWS-nya. Jadi total 80. 400 dibagi 80 berarti sekitar ngecas 5 kali. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme Buds Q dan juga RealFit GoPod E5. Dan maaf kalau misalkan tadi saya terbalik-balik ya antara ngomongnya Realme atau RealFit, karena ya namanya mirip. Dan kalau kalian dikasih pilihan, kalian bakalan pilih Realme Buds Q dengan harga 400.000 atau RealFit GoPod E5. Kalau saya pribadi, karena menurut telinga saya karakter suaranya sama, fiturnya pun sama, kalau saya bakalan pilih RealFit GoPod E5 dengan harga 200.000-nya. Karena alasan paling penting buat saya adalah murah. Tapi kalau misalkan kalian beli TWS dan faktor desain itu menjadi pertimbangan, menurut saya kalian bisa pilih Realme Buds Q, karena memang desainnya menurut saya lebih bagus Realme Buds Q. Atau mungkin karena ini sugesti dari Jose Levi yang desain Hermes juga ya. Tapi enggak kok, bagusan Realme Buds Q emang. Nah, di awal tadi kan saya bilang bakalan ada giveaway ya. Jadi buat kalian yang udah nyimak videonya pasti bisa jawab lah. Jadi giveaway-nya gampang banget, kalian tinggal tulis aja jawaban di kolom komentar di bawah. Dan pertanyaannya, siapa nama dari anak pertama Jose
Mourinho. Jadi kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nanti pemenangnya bakalan kita acak melalui comment picker dan dipilih 5 orang pemenang. Untuk syarat dari giveaway ini kalian bisa langsung baca di kolom deskripsi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Handika Mourinho, anaknya Mourinho yang ke-5. Dan seperti biasa, see you on the next video. Bye-bye.